إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عند كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودار الدارين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه ولا يرى أن له عند الله حالا ولو بلغ من الأعمال ما بلغ بل ربما يحسب أنه استحق العقوبة لما يشهد فيها من سوء الأدب بالنسبة لجناب الله تعالى وكلما ترقى في المقامات رأى أنه أهون خلق الله عكس حال من قرب من السراج لشهود عظمة الله. Sesudah kita bersama-sama telah dijelaskan bahwa terbahaginya umat Rasulullah SAW atas 73 bahagi, 72 bagian adalah bakal masuk neraka, satu bagian saja yang akan masuk surga. Yang satu ini ada tanda-tandanya, yang 72 pun ada tandanya. Adapun tanda-tanda yang 72 itu bakal masuk neraka itu hanya tandanya, yaitu yabghaduna al-ulama wa yu'aduna al-fuqaha. Yu'aduna al-ulama wa yabghaduna al-fuqaha. Yu'aduna al-ulama wa yabghaduna al-fuqaha. Mereka yang 72 golongan itu yang bakal masuk neraka itu memusuhi ulama tauhid, ulama tasawuf, dan marah kepada ulama fikih. Jadi secara keringkasan apabila memusuhi ulama itulah golongan yang 72. Adapun yang 71 disebutkan sawadul a'lam man ana wa ashabi man ana alaihi wa ashabi, yaitu yang disebut ahlus sunnah wal jamaah. Akan tetapi hari ini kita jelaskan bahwa yang 72 itu masing-masing mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Ini sulitnya. Jadi oleh sebab itu ada tanda-tandanya. Walau mereka mengaku ahlus sunnah wal jamaah, lihat tandanya dulu. Kalau dia memusuhi ulama, itulah tandanya yang 72. Nah, adapun kalau udah selamat daripada itu, berarti ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian ahlus sunnah wal jamaah tandanya pertama, perempuan laki-laki sama, tandanya alim. Alim itu tandanya dulu. Sudah tentu ilmunya berlainan, ada banyak, ada sedikit, ada dalam, ada surut. Tapi alim dulu. Nah, jadi kalau belum alim, ya cadangan untuk alim, belajar. Jadi sesudah alim itu sudah ada tanda ahlus sunnah jamaah itu alim dulu. Kemudian sesudah alim lalu bekerja. Nah, pekerjaannya ini dipimpin gurunya. Ada yang dipimpin gurunya jadi guru agama, ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, petani, pedagang, ada yang jadi pekamar. Pekamar itu artinya di kamar aja khalwat. Itu ada yang jadi pegunung, itu ada yang jadi pehutan, di gunung aja tuh, di hutan aja itu. Ada yang jadi pegawai. Nah, banyak pak tuh banyak.
Semua itu adalah disusun, ditaslik dan ditahkim oleh masyaikh daripada ahli sunnah wal jamaah. Gurunya nang menentukan. Jadi ditaslik, ditahkim, diatur, ditentukan oleh syekhnya. Namun semuanya itu adalah seperti mayat, gurunya seperti pemandian. Jadi gurunya nang mengatur itu tadi. Kemudian sudah beberapa tanda-tandanya itu kita sebutkan. Artinya maksudnya itu pekerjaan-pekerjaannya sudah disebutkan. Hari ini di sini disebutkan tidak ia memandang bahwa bagi dirinya mempunyai keistimewaan di sisi Allah. Tidak memandang dirinya mempunyai keistimewaan di sisi Allah. Walaupun amal ibadahnya kaliwar banyak benar ibadahnya, tapi tetap kada memandang bahwa dirinya itu ada mempunyai kemuliaan, keistimewaan di sisi Allah. Jadi kalau mantang-mantang amalnya itu non-stop, mantang-mantang kada ada dosa yang terlihat sama sekali, lalu ada perasaan sorong, rasanya rasa hebat, itu kada ada sama sekali. Ahlus sunnah wal jamaah itu kada ada perasaan merasa mulia, itu kada ada. Jadi kalau ada perasaan rasa mulia, itu luar dari ahlus sunnah wal jamaah. Karena mulia itu sifatnya Allah, hina itu sifatnya makhluk. Nah, bagaimanapun makhluk tetap hina. Sebab makhluk kada bisa menjadi khaliq. Bagaimanapun kada mau menjadi Tuhan. Bagaimanapun kada mau mulia. Karena mulia itu khusus sifat Allah. La ilaha illallah, la aziza illallah. Tidak ada yang mulia kecuali Allah. Izzah itu sifatnya Allah. Allah bersifat wahdaniyah, as-sa. Ini hatinya orang ahlus sunnah jamaah, bebinian, lelakian. Walau balagha minal a'mal ma balagha, yakni luar biasa banyak ibadahnya laki-laki itu, bini-bini itu nang ahlus sunnah. Walau sedekahnya luar biasa, walau ilmunya luar biasa, walau ibadah lainnya luar biasa, akhlaknya luar biasa, kasih sayangnya, sabarnya, syukurnya, ridhonya, tawakalnya, apanya semua, tidak merasa dirinya itu ada mempunyai kemuliaan. Begitulah perhatian ahlus sunnah wal jamaah, nang dimulai oleh Rasulullah, kemudian disambung oleh sahabat Rasulullah, terutama keluarganya, istrinya, kemudian diteruskan lagi oleh anak cucunya, kemudian disambung oleh yang lain-lain daripada buyutnya, daripada orang lain seperti Hasanul Basri, Junaid al-Baghdadi. Kalau saya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Saman Madani itu kan keluarga Rasulullah itu. Kalau Junaid al-Baghdadi itu lain, tapi dia ahli sunnah wal jamaah. Nah itu Hasan Basri itu ahli sunnah jamaah, Sayyidut Tabi'in. Pokoknya berjalan sebagaimana jalannya Rasulullah SAW. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Sekali lagi ditekankan, walau bagaimana ilmunya dan amalnya, tidak ada merasa kemuliaan sedikit pun di sisi Allah. Sesudah itu, di dalam perkiraannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia itu berhak mendapat siksanya Allah.
di dalam keadaan yang sudah begitu luar biasa amal ibadahnya, tetap perasanya itu berhak untuk disiksa. Dari apa? Dari karena dia memandang di dalam ibadah-ibadahnya itu masih banyak terdapat jahat adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kekurangan ikhlasnya, masih kekurangan muraqabahnya, masih kekurangan lagi musyahadahnya. Muraqabah dan musyahadah yang disebut ihsan. Masih banyak kekurangan lagi masalah Islam. Masih banyak kekurangan masalah iman. Imannya, Islamnya, ihsannya. Istilahnya kepalanya belum sempurna, perut belum sempurna, kaki pun belum sempurna. Itu berhak menerima akan siksa dari Allah. Padahal ada sudah kepala, ada parut, ada batis, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kalau dilihat pada zahirnya sempurna, udah kepala ada, parut ada, batis ada. Tapi di dalam kepala itu masih banyak kekurangan. Di dalam perut masih banyak kekurangan. Di dalam kaki itu masih banyak kekurangan otot-otot dan urat-urat dan nadi-nadi dan macam-macam itu. Karena dia melihat kekurangan-kekurangan ini, buruk adab sama Allah, maka disitulah dia merasa bahwa dirinya berhak kena siksa, bukan berhak dapat pahala. Begitulah perhatian Ahlussunnah Jamaah yang sudah amal ibadahnya meningkat tinggi karena ilmunya juga tinggi, karena pimpinan gurunya. Kemudian diteruskan lagi, wa kullama taraqqa fil maqamat ra'a annahu ahwanu khalqillah. Setiap dia makamnya ditambah tinggi oleh Allah, maka sapaling ia melihat kehinaan dirinya dari segala makhluk Allah. Jadi istilahnya itu tambah tuha, tambah merasa hina, tambah tuha, tambah merasa hina, tambah tuha, tambah merasa hina. Walaupun ilmunya tambah tua, tambah banyak, dan amalnya tambah banyak, kedudukannya tambah banyak, pangkat di sisi Allah, tapi namun perasaannya tambah hina, tambah hina, tambah hina, tambah hina. Jadi merasa hina itu sangat menonjol. Tiap hari merasa hina itu meningkat. Pengerasaan rasa hina itu meningkat, 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 meningkat. Nah, dengan adanya peningkatan merasa hina, meningkatlah memandang akan kemuliaan Allah tadi. Karena selama manusia itu merasa mulia, tertutuplah kemuliaan Allah di batinnya. Nah, selama dia melihat kehinaannya, disitulah Allah menampaikan, menjelaskan, membukakan tajalli akan kemuliaannya. Jadi kemuliaan Allah nampak kepada orang yang melihat kehinaan dirinya, bukan kepada orang yang merasa dirinya mulia. Ini adalah penjelasan daripada sifat-sifat akhlak-akhlak Ahlussunnah wal Jamaah yang bakal dimasukkan dalam surga. Sesudah kita mengetahui, bisa kita mencerminkan diri kita di mana aku. Apakah aku tiap bertambah umur, tambah meningkat rasa hebat, ataukah tambah umur, tambah merasa rasa hina? Orang kalau merasa hina, tambah tua, tambah memundur diri, tambah tua, tambah memundurkan diri, karena dia merasa hina. Nah, kalau orang tambah maju, tambah maju, tambah maju, tambah maju, itu berarti dia merasa dia itu mulia. Itu jelas saja sudah itu dilihat itu sudah.
hari Selasa insya Allah Ta'ala, apabila Tuhan meridhoi mentakdirkan pengajian kitab ini kita teruskan insya Allah, apabila Tuhan meridhoi mentakdirkan hari Minggu aja, hari Ahad sesudah asar. Jadi hari Selasa kada lagi, hari Jumat kada lagi. Jadi seminggu sekali aja lelakian, harinya hari Ahad. Lamunnya hari Ahad kada, hari Minggu sama aja tuh. Limbah asar jadi sempian tah 2 kali aja baongkos kemari. Pertama hari Ahad langsung malam Senayan, yang kedua hari Kamis sore cagar malam Jumat burdah ya kata. 2 kali aja lagi keluar duit. Lamun Selasa ditulak dulu kemari 3 kali, duit bakal amat. Buktinya bakal amat, coba pian kertas yang lain-lain itu nalah hanya kertas dah, kada tapi ada orang mencari. Padahal mencelang ada duitnya seburuk-buruknya duit, sebau-baunya duit, ya tadi dicari orang aja bakal amat. Artinya di bari Tuhan ada kelebihan ke duit kita. Sampai nang buruk-buruk, nang bebau-bebau itu nah bisa ditapali dengan duit. Jamban itu kalau bebau bisa ditutup dengan kertas. Begitu disedot, kemudian dibasuh, hilang baunya. Lawan apa upahnya? Lawan duit. Jadi berarti kertas ini berkeramat, bisa menutup bau. Jujur kan? Orang tulak haji, ya kan? Berbayar kalau berapa juta? 20 lebih. Kenapa itu kertas kah duit kah? Duit tukar. Nah itu, namunnya kada duit uang barang aja. Makaramat. Oleh sebab itu ahli sunnah wal jamaah nang lebih diutamakan sidin duit nang halal sebelum pekerjaan nang lainnya. Sebelum sembahyang, sebelum jadi guru, sebelum sekolah, nang penting dulu duitnya halal. Cagar makan, minum, pakai kendaraan, rumah tangga halal dulu. Sebab ini cagar menuntut ilmu. Kalau makanan, minuman, pakaian, kendaraannya subhat atau haram, seumur hidup menuntut ilmu kada terbuka. Buntu pun, buntu dirujak dulu hanya maka tambus nyebuntu dirujak dulu, bukan rujak bahasa Indonesia, bukan, itu pencok. Ahlus sunnah jamaah itu halal dulu. Kalau udah dapat nang halal, datu kalampayan itu tahu kan, bahuma lawan berkebon sesudah alim, sesudah ilmunya banyak datang di Makkah, ya kan, mulai syariatnya, tarekatnya, hakikat, ma'rifat, dapat pangkat, pulang khalifah, boleh ke Matapura, apa? Bahuma bakabon dengan ilmunya tadi. Nah itu matinya banyak banget kebon sidin, banyak banget perumahan sidin. Nah sesudah banyak yang halal, banyak bini sidin pula. Nang tulis saja 11, nang tulis tuh 11, jadi sambil mengajar sambil kawin, diulangi. Sambil mengajar sambil kawin, diulangi. Sambil mengajar sambil kawin. Nah, banyak anak sidin. Kenapa anak sidin jadi orang soleh? Kenapa jadi anak jadi soleh? Makanannya bagus pun. Wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang subur akan menimbulkan tumbuhan-tumbuhan yang subur. Tapi tanah nang tandus, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau dasar makannya halal, minum halal, pakaian halal, rumah halal, insya Allah seisi rumah itu menjadi soleh, walaupun ngarannya aslah. Kan dulu ada di situ
Di situ ada tulisannya dulu. Nang paling diutamakan ahli sunnah jamaah itu adalah masalah, nah itu. Wa yuqaddimu kullu wahidin minhum kasbal halal. Yuqaddim ala sairi muhimmatihi. Adakah tulisannya? Yang dibaca semalam di atas daripada yang kita baca ini. Mendahulukan ahli sunnah jamaah itu tiap satu dari mereka aja kesebenikuman mencari nang halal dulu, baru yang lain-lainnya. Jadi kalau kita ini menuntut ilmu, makan minum pakai kita, kendaraan kita masih syubhat, kasihan kita, kada berhasil, kada bisa terbuka. Ibadah kan kada bisa makbul. Nah, caranya halal di sini ada aturan agama sudah. Ahlus sunnah wal jamaah membikin ini fikihnya. Modalnya ini, ya kan? Nang halal. Caranya begini. Itu orang ahlus sunnah alim dulu. Setiap pedagang, dagang apa? Alim itu. Jadi mendak betakun ilmu dagang, masalah fikihnya betakun lawan ahli sunnah yang berdagang. Hendak jadi pegawai, alim dulu fikihnya. Mendak belajar fikih, masalah pegawai belajar lawan ahli sunnah nang jadi pegawai. Supaya betul-betul jangan sampai keluar daripada golongan nang satu ini, nang sawadul azam ini tadi. Bukan hanya yang haram itu tertentu kepada narkoba aja, bukan, banyak lagi yang lain-lain yang haram-haram itu. Cuma karena wahini rami bana narkoba ini, seakan-akan narkoba aja nang haram itu, padahal kada, banyak lagi itu. Modal-modal itu bukan hanya modal daripada riba aja, nang haram-haram itu banyak lagi. Mengambil hak anak yatim juga namanya itu apa? Diulah modal itu sudah kada boleh, haknya anak yatim. Kenapa dibikin modal? Akhirnya habis hartanya. Warisan aja ngambil harta dan sanak dan sebagainya, ya toh. Padahal warisan bersama, kenapa jadi diambil sendirian? Itu sudah haram, kada bisa. Semuanya itu alim dulu, fikihnya alim, tauhidnya alim, tasawufnya alim, aturannya yang dikaji sifat 20 dulu yang dikaji untuk mengenal Allah. Kemudian baru meneruskan halal dan haram, sah dan batal yang disebut perukunan fikih. Kemudian akhlak yaitu tasawuf. Nah, tiga ini diumpamakan, ini kepala, ini perut, ini batis. Kalau ada kepala, ada perut, ada batis, ngarannya sempurna. Itu yang disebut ilmu kesempurnaan. Menjadi insan kamil. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Jelas. Ilmu iman dikaji, ilmu Islam dikaji, nah, ilmu ihsan dikaji. Ihsan ya tasawuf itu, iman ya tauhid tadi, Islam ya fikih. Ini gara-gara imannya dan tasawufnya ini kuatnya, walau ibadahnya Islamnya kuat benar, tetap inya merasa tidak merasa apa tadi? Tidak berhak dapat pahala, tetapi berhak dapat siksa. Nah, karena ia melihat banyak kekurangan lagi. Iman, Islam, ihsan banyak kurang lagi. Nah, sedangkan Allah memerintah wa ahsin kama ahsanallahu alaik. Sekadar Allah berbuat baik, sekadar itu juga kamu berbuat baik. Nah, ini kada sesuai. Kebaikan Allah dengan kebaikan kita kada sesuai. Di sini soal adabnya, buruk apa baik apanya, jahat tingkah lakunya lawan Tuhan ini. Nah, jadi ini kada patut ini dapat upahan. Istilah orang begawi-gawi, pesanan bagi orang ulahkan nangka ini. Ternyata selesai kada seperti bagaimana pesanan tadi.
Kita umpamakan intan aja berlian, orang minta kusukan mes, ternyata kusukannya kada bagus. Mulai nang sagi ampatnya aja udah kada bujur, sampai sagi walunya sudah kada bujur juga, sampai beselannya, sampai sopnya kada bagus juga. Kalah lawan kusukan Eropa di mapa hendak menjual ke luar negeri. Kusukan taharap itu hendak menjual nang masak ke luar negeri kada payu, tak bagus disulang. Bajual di dalam negeri intannya gandang lalu kada payu. Baik menjual nang mantahnya supaya bagus dikusuk di luar negeri, nang mantahnya dijual ya kalau di sini pulang kada bisa gawian. Hendak menggawi di sini gawian kada bagus cara orang. Bari mapa nang bujurnya? Nang bujurnya gawi di sini lebih bagus gawian dari gitu orang. Nang menukari orang sini juga, jadi barang kada ke luar negeri bukanya. Akor, halo, ini lagu aja, bukan agim. Kalah lawan gitu orang gusukan, mapor nang murah, apa nang masa. Jadi karena merasa kusukan sorong ini kada bagus, rasanya rasa kada payu nih intan kok. Nangka itu Ahlussunnah Jamaah. Walaupun kusukannya mes Eropa, tapi perasanya masih kurang. Sebab sifat makhluk kakurangan, sifat kesempurnaan punya Allah, yang kamalat Allah, yang naqais. Nah ini Ahlussunnah Jamaah. Apabila bertambah makomnya di sisi Allah, tambahnya melihat dirinya hina. Kenapa? Karena dibuka akan kemuliaan Allah. Oh, nang mulia Allah, aku hina. Sekadar Allah membukakan kemuliaannya, sekadar itu inya melihat kehinaan dirinya. Sasar inya bertinggi, sasar tahu inya berjauh. Sasar bertinggi, sasar berjauh. Sasar bertinggi, sasar berjauh. Parasa ulang Ahlussunnah gitu. Kalau orang kada Ahlussunnah Jamaah, limbahnya baundur, parasanya parak. Sasar baundur dari Tuhan, parasanya sasar dekat. Beda ya, orang jahil. Kalau alim lain, matinya Ahlussunnah alim dulu. Aksu haliman qarubu minas sirat, papalingan daripada keadaan parasa orang nang baparak dirinya di lampu. Kalau baparak di lampu itu kan sasar melihat ke diri kita, sasar melihat diri kita. Aku bagus, bajuku bagus, muhaku bagus, hidungku bagus, mataku bagus. Nya balampu coba lah meninya bakada. Kada melihat lagi lawan awaknya. Melihatlah orang beradab, melihatlah awaknya. Kada melihat lagi awaknya, inya kadab. Nah itu. Kalau baparak lampu, inya melihat napa dirinya, lalu dirinya nang besar. Kalau orang baparak Allah, inya kada melihat dirinya lagi. Matinya pan man arafa nafsah faqad rabbah. Siapa kenal sifat dirinya, kenal sifat Tuhannya. Bukan enggan situ aja. Wa man arafa rabbah jahila nafsah. Nah ini yang sangat dicari, nang dicari ini. Siapa kenal diri, kenal Allah. Siapa kenal Allah, tidak kenal lagi akan dirinya. Begini yang sebenarnya. Kalau kenal diri, kenal Allah. Sesudah kenal Allah, lalu mengenal orang diri pulang, bahaya itu. Iya nang rasa mulia, rasa hebat, rasa sanggup, rasa itu, rasa ini itu. Padahal bukan begitu nang benarnya. Siapa kenal dengan diri, kenal sama Allah. Apabila kenal Allah, jahil dengan dirinya. Apabila merasa dirinya jahil, mundur segala-galanya. Allah yang diutamakan, dirinya mundur. Allah yang dimajukan, karena dia telah jahilan nafsahu. Jadi yang perlu dicatat itu man arafa nafsah faqad al-rabbah, wa man arafa rabbah faqad jahilan nafsah. Buka di dalam kitab Fathur Rahman,
Bisyarhi Wali Ibni Rislan yang sudah selesai dibaca semua. Itu ada itu, man arafa nafsah faqad arabah wa man arafa rabbah faqad jahila nafsah. Di sana ada. Kemudian masalah ahwanu khalqillah tadi. Orang-orang ahli sunnah setiap makomnya bertambah tinggi, dia melihat dirinya lebih hina. Kenapa jadi melihat lebih hina? Kenapa jadi ahwanu? Li. Ini lam li ini hubungannya kepada ahwanu. Ahwanu li syuhudi azamatillah. Karena dia sudah melihat kebesaran Allah Tuhannya. Nang jadi merasa hina tuh karena melihat kebesaran Allah. Emang bini-bini itu biasa. Bini-bini tak biasalah sudah dapat laki. Sudah dapat laki. Lalu berdandan, bapupur, becelak, bagincu. Limbah itu pulang. Ya. Bulu kaning lantai. Maaflah kalau ada orang anu di sini, kalau ada orang Kalua. Ini aku bahasa Kalua tiruan. Bulu mata lantai, gigi potae, gigi putih artinya bulu mata lantai. Nah, kada gampang, cantik kalau coba balik. Bulu mata potae, gigi lantai, terbalik kada. Nah, apa ujar kawal nang orang Kalua juga. Jih, dintu hantau. Arti hantau itu hantu. Taulah bahasa Kalua. Hantau. Tersalah pander, terbalik. Mestinya kan bulu mata lantai, gigi potae. Ini terbalik. Bulu mata potae, gigi lantai. Kemudian gigi nang lantai itu hantau. Minta. Lalu balaki tadi tuan guru pulang laki. Bahasa patut juga tampilan tiga guru. Nangaran guru tadi ada pulang nang hendak mengawini. Mun gurunya ini kan hendak kawin, tapi orang yang minta dikawini mengabulkan hajat orang memang sifat guru. Akur man qadha hajata akhir muslim qadha Allah hajatahu wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Sah atau la? Nah ini jadi hendak kawin pula ujar bini nang tadahulu hendak melihat dulu aku anak melihat sekali mbah datang nang budin ini hidung mancung pada seorang, bulu mata lantik pada seorang, gigi putih pada seorang, bibir seksi pada seorang, lalu kalah karena ada tandingan lakonnya teh dintolok. Nah, kenapa jadi merasa seorang kurang? Karena nang cagar datang ini nang betampai di hadapan nang naya, nang bakal jadi nang artinya nang saingan nih, taheret pada seorang. Ini cuma contoh. Taya si Itaya. Contoh benar saja supaya paham teh lakonnya. Jadi apabila melihat nang bakal saingan ini lebih besar daripada aku, lebih cantik dari aku, merasa aku nih kurang. Tapi kalau kedada tandingan itu, wah udah saya yang nomor wahat. Gara-gara merasa nomor wahat, dia adu orang, demak macunya lah. Maret nih 17 Agustus Badu ulang Arab, ulang Cina, ulang Matapura